Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kota inilah, tepatnya di Desa Kemusuk, Godean, Bantul, pada 8 Juni 1921, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Soeharto, yang kelak menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto terlahir dari pasangan suami istri, Bapak Panjang Kertosudiro, seorang ulu-ulu atau petugas pengatur air untuk pertanian, dengan Ibu Sukirah. Namun, belum genap bayi Soeharto berusia 40 hari, orang tua Soeharto bercerai. Sukirah menikah kembali dengan Atmo Pawiro. Bersama ayah tirinya, Soeharto kecil sering diajak ke sawah. Kegiatan yang paling disenanginya adalah mencari belut. Sementara ayah tirinya membajak sawah. Selain itu, Soeharto kecil senang menggembala kambing, memandikan kerbau bersama teman-temannya, hingga bermain ketapel. Di usia 8 tahun, Soeharto masuk sekolah rendah di Desa Tiwir, Kemusuk, Godean. Melihat pendidikan yang diterimanya kurang layak, Kertosudiro, ayah kandung Soeharto, menitipkan Soeharto pada usia 9 tahun kepada keluarga Ibu Prawiro Wiharjo, adik dari Kertosudiro, seorang priyayi Jawa yang tinggal di Wuryantoro, Wonogiri, dengan harapan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selama bersekolah di Wuryantoro, Soeharto menjadi petugas perpustakaan. Setiap buku yang dipinjam dikenakan biaya sewa sebesar 2 sen. Ia harus mencatat dengan rapi dan teliti. Di sekolah, pelajaran berhitung sangat ia sukai. Ia juga memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang cukup baik, di mana sebagai orang desa kala itu, menggunakan bahasa Indonesia bukanlah perkara mudah. Pada waktu sore, Soeharto mengaji Al-Quran di Langgar. Setelah sholat Isya, barulah ia bersama teman-temannya beramai-ramai pulang ke rumah. Setelah menamatkan sekolah rendah, Soeharto bersama Sulardi, salah satu putra Bapak Ibu Prawiro Wiharjo, melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama Volksschool di Selogiri. Mereka tinggal bersama putra tertua Bapak Ibu Prawiro Wiharjo, seorang demang tani, pegawai pertanian. Keputusan ini dilakukan karena jarak menuju Volksschool akan sangat jauh jika mereka tetap tinggal di Wuryantoro. Setiap hari, Soeharto dan Sulardi berjalan kaki pulang pergi sekolah. Meski diberi uang jajan sebesar 3 sen, Soeharto memilih untuk menyimpan uangnya dan ia gunakan untuk membeli kebutuhan alat tulis. Kadang mereka menumpang andong yang lewat dan diperbolehkan duduk di pijakan menaiki andong. Setelah Sulardi dibelikan sepeda oleh kakaknya, setiap hari Soeharto dan Sulardi
menaiki sepeda menuju sekolah. Mereka bergantian mengulir sepeda dan membonceng di belakang. Saat berada di sekolah rendah di Wuryantoro, Soeharto sering melihat kepanduan Hizbul Wathan baris berbaris. Ia segera mengikuti kepanduan tersebut di barisan belakang, meskipun bukan anggota barisan. Saat bersekolah lanjutan pertama Volksschule inilah, Soeharto bergabung menjadi anggota kepanduan Hizbul Wathan. Di kepanduan tersebut, Soeharto diajari tentang kedisiplinan dan sikap membantu sesama. Bersekolah di Wonogiri membuat Soeharto rindu dengan ibunya. Ditemani Sulardi, Soeharto tidak patah semangat menggenjot sepedanya sejauh 80 km untuk melepaskan rindu bertemu sang ibu. Soeharto yang mengenakan seragam Hizbul Wathan terlihat gagah dan dikagumi teman-teman masa kecilnya. Di usia 14 tahun, Soeharto dihitan di Kemusuk dan dirayakan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Soeharto menyelesaikan sekolah menengah Schachelschule Muhammadiyah di Yogyakarta. Ia tidak melanjutkan pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga. Adik-adiknya juga harus bersekolah. Soeharto pun memutuskan kembali ke Wonogiri dan tinggal di rumah Bapak Harjowiono, teman Kertosudiro, ayah kandungnya, yang seorang pensiunan pegawai kereta api. Di sana, Soeharto membantu mengantarkan pakaian yang sudah dijahit oleh Ibu Harjowiono ke pasar. Soeharto pernah tinggal bersama Kiai Daryatmo, seorang ahli agama. Di sana, ia belajar obat-obatan herbal dan suka menyimak diskusi tentang agama. Dari sang kiai inilah, Soeharto belajar menjadi pendengar yang baik. Sifat inilah yang terbawa hingga ia menjadi pemimpin. Ia tidak pernah memotong pembicaraan sampai orang tersebut selesai menyampaikannya. Tahun 1940, Soeharto bekerja di Volksbank sebagai pembantu klerek bank desa. Pekerjaan tersebut menuntut dirinya berpakaian Jawa lengkap, mengenakan belangkon, beskap, dan kain panjang. Selama bekerja di Volksbank, Soeharto menulis lamaran untuk menjadi tentara KNIL atau Koninklijke Nederlandse Indische Liga. Pekerjaan Soeharto sebagai klerek bank desa harus berakhir karena kain panjang satu-satunya yang ia pinjam dari Ibu Prawiro Wiharjo sobek tersangkut sedel sepeda. Setelah itu, Soeharto mengadu nasib ke kota Solo untuk mendapatkan pekerjaan, namun tidak berhasil. Kegelisahan karena tidak memiliki pekerjaan pun sirna setelah ia mendapat surat panggilan untuk menghadap ke Komando Markas Militer KNIL. Dan pada 1 Juni 1940, Soeharto resmi bergabung menjadi tentara KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan menjalani pendidikan dasar militer di Gombong.